역사와 전통이 있는 학교라면 Sebelum kita mengetahui kelanjutan Yoon Kan-min yang salah masuk sekolah akibat Lee Ji-woo typo dengan pesannya, kita diperlihatkan tentang Pihanul yang saat ini bersama Mamin baru saja memukuli siswa sekolah lain akibat tidak setuju untuk memasang aplikasi peringkat kekuasaan yang sudah dikembangkan oleh Pihanul. Namun akibat yang dilakukan oleh Pihan, para siswa sekolah ini pun akhirnya bersedia untuk memasang aplikasinya. Dan di sini Mamin sempat bertanya kepada Pihan apa yang sebenarnya Pihan telah rencanakan. Apakah Pihan ingin seperti ayahnya yang saat ini ternyata sudah menguasai hampir semua daerah. Dimana untuk hal itu Pihan pun menjawab dengan berkata bahwa dia bukan ingin seperti ayahnya, melainkan Pihan ingin melampaui sang ayah. 니네 아빠처럼 되려고? 아니, 밟고 올라서 해야지. Itulah sebabnya Pihan membuat aplikasi peringkat kekuasaan lalu dipasangnya ke semua sekolah untuk mencari kandidat terbaik yang akan menjadi pasukannya dengan niat untuk menyaingi pasukan yang ayahnya miliki. Sementara untuk kelanjutan Yoon Kan-min, akibat Lee Ji-woo yang merasa dia dipandang rendah oleh siswa Manil, sempat terjadi ketegangan, tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Dan di sini terungkap mengapa siswa Manil bersikap sinis, karena ternyata mereka juga sering mendapatkan pembulian. Jadi ketika mereka mendapatkan tamu SMK Yusong yang terkenal nakal, mereka merasa terintimidasi lagi. Dan itulah sebabnya juga satu siswa anggota mereka yang bernama Yujun belum datang ke sekolah yang diyakini temannya ini, Yujun, pasti ditangkap oleh siswa sekolah Manik yang membuat Jun dan Lee Ji-woo terlihat terkejut karena mereka berdua tahu Gamin pasti masuk ke sekolah tersebut akibat typo yang dilakukan oleh Lee Ji-woo. 마니꼬 옆에 있어가지고 뭐? 마니꼬? Sementara untuk Yujun, siswa sekolah Manil, sesuai dugaan bahwa memang benar Yujun saat ini sedang disiksa oleh siswa Manik akibat kartu kredit milik Yujun yang biasa digunakan para siswa Manik ini telah diblokir ibu Yujun. Itulah sebabnya para siswa Manik menyiksanya agar Yujun meminta ibunya untuk mengaktifkan kembali kartu kreditnya. 너 신고 이 새끼야. 빵에 가는 길에 너도 엄빠 수... Dimana selagi ketuanya ini pergi ke toilet, terlihat Gamin pun baru saja masuk ke sekolah Manik. Namun di sini Gamin malah menganggap ketika dia melihat banyak darah di lantai, Gamin menganggap siswa sekolah elit sampai mimisan ketika mereka belajar. 피까지 흘리면서 공부하는구나. Dimana ketika Gamin didatangi oleh siswa yang telah membuli Yujun, ketika salah satu siswa mencoba untuk memukulnya, namun Gamin berhasil menangkisnya. Gamin pun akhirnya sadar bahwa dia telah salah memasuki sekolah. Dimana setelah Gamin berhasil melumpuhkan semua siswa Manik kecuali ketuanya yang saat ini masih di toilet, Gamin pun akhirnya bertemu dengan Yujun. Dan berkat Gamin mendapatkan panggilan dari para anggotanya, Gamin pun akhirnya memahami tentang apa yang sudah terjadi. Tapi tak lama setelah ini, ketuanya pun baru saja kembali yang membuat Gamin sempat di take down oleh siswa Manik tersebut. Tapi tentu saja itu bisa terjadi karena Gamin belum serius menghadapinya. Karena setelah Gamin mengeluarkan keseriusannya, ketua siswa Manik itu pun akhirnya tidak berdaya setelah Gamin mengeluarkan sebagian kecil kemampuannya. Yang akhirnya setelah berhasil menyelamatkan Yujun, mereka pun melakukan kegiatan yang mereka sudah rencanakan. Namun di sini Gamin dan kawan-kawan merasa hanya mereka yang mendapatkan ilmu dari siswa Manil. Dimana setelah semua kegiatan mereka selesai, siswa Manik yang merasa bersalah karena bersikap sinis akhirnya meminta maaf kepada Lee Ji-woo dan kawan-kawan.
Dan setelah keesokan harinya, Gamin dan kawan-kawan pun terlihat sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan ruangan sendiri untuk kelompok studi mereka. Tapi ternyata ruangan yang mereka dapatkan terlihat sangat berantakan. Namun mengetahui hal tersebut dengan penuh semangat, mereka pun segera membersihkannya. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Tapi di sini, setelah mereka selesai membersihkannya, seorang siswa bernama Kim Ho-min yang diketahui dekat dengan wakil kepala sekolah dan juga peringkat pertama di sekolah untuk tingkat kepintaran, datang dan malah nyebat di ruangan yang baru saja mereka bersihkan. Yang tentu saja membuat Lee Ji-woo dan Gamin terlihat kesal, namun Seon mengingatkan untuk menahan emosinya. Yang untungnya akibat ibu guru Lee datang, si Ho-min ini pun akhirnya pergi meninggalkan ruangan ini. Dan di sini ibu guru Lee pun menjelaskan kepada Gamin dan kawan-kawan tentang peringkat kepintaran mereka. Dimana untuk Lee Ji-woo, dia memiliki nilai rata-rata adalah 14, jadi dalam 220 siswa yang ada di sekolah, Lee Ji-woo menempati peringkat 180. 정규 석차? 이준? Sementara Jun, dia rata-rata memiliki nilai 31, jadi Jun menempati peringkat 130, masih di atas Lee Ji-woo. 눈깔 뽑아버린다. 최희원. Sedangkan Hiwon yang sebetulnya kelihatan pintar ini ternyata memiliki nilai rata-rata 29 dan Hiwon menempati peringkat 162 di atas Lee Ji-woo dan di bawah Jun. Sedangkan untuk Gamin tidak usah ditanyakan lagi, Gamin adalah peringkat 219 karena nilai rata-rata Gamin hanyalah 8. Dan untuk Kim Seon, dialah yang paling pintar karena nilai rata-rata Seon adalah 95, jadi Seon peringkat kedua dari 220 siswa. Namun yang membuat admin penasaran adalah siapakah peringkat 220 yang lebih bodoh dari Gamin. Dimana untuk hal itu sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya. 나 사실 아까 들은 게 있는데. Dimana ketika mereka ingin pulang sekolah, Seon yang baru saja mendapatkan pesan menyampaikan kepada yang lain bahwa dia harus pulang duluan karena dia telah memiliki janji, yang ternyata adalah ayahnya yang memintanya untuk segera bekerja setelah pulang sekolah. Dan sedikit informasi, Seon ini diketahui adalah keluarga miskin dan saat ini hanya tinggal bersama ayahnya saja yang sudah lama kena PHK. Dan mengapa Seon dipaksa kerja oleh ayahnya? Dimana untuk hal itu diketahui adalah untuk membayar hutang ibunya yang masih belum diketahui di mana keberadaan sang ibu. Itulah poinnya mengapa ayahnya maksanya untuk bekerja sepulang sekolah. Namun dalam perjalanannya, Seon malah bertemu dengan Hiwon yang kebetulan satu arah dengan tujuan Seon. Dimana tak lama setelah mereka jalan bersama, mereka malah bertemu dengan Kim Ho-min peringkat 1 di sekolah masalah kepintaran. Dan juga sejak kecil suka membuli Kim Seon. Mengetahui hal tersebut, Seon pun akhirnya mendapatkan pembulian lagi karena mengetahui Gamin tidak ada bersama mereka. Dan di sini Hiwon yang mencoba untuk membelanya malah mendapatkan hal yang sama oleh wanita yang sebelumnya ada kita lihat ini. Sampai akhirnya ketika Seon mencoba untuk melakukan perlawanan, Seon pun tidak berdaya karena kemampuannya dalam berkelahi masih jauh di atas rata-rata. Tapi untungnya Gamin datang dan memberi pelajaran untuk Kim Ho-min karena sudah berani membuli anggotanya. Yang tentu saja mereka yang tahu kemampuan Gamin akhirnya pergi dari lokasi ini. Dan di sini Seon yang merasa malu karena tak bisa melindungi Hiwon meminta maaf kepadanya. Dan akibat hal itulah Seon yang merasa tidak mampu menang jika tidak ada Gamin akhirnya pergi duluan meninggalkan Gamin dan Hiwon.
Di mana ketika malam tiba, sesampainya Seon di rumahnya, sang ayah pun memberikan tamparan lagi akibat mengetahui Seon tidak bekerja hari ini. Yang dijawab oleh Seon bahwa dia akan bekerja ketika lulus nanti, dan dialah nanti yang akan membayar hutang ibunya meskipun itu bukanlah hutangnya. Dimana akibat percekcokan yang terjadi, Seon pun berencana untuk tidur di luar malam ini, tapi dia malah bertemu Gamin yang ternyata mengikutinya dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh Seon. Gamin pun akhirnya mengajaknya untuk ikut pulang bersamanya saja naik taksi, karena jika dia pulang sebelum jam 10 malam, ibunya tidak akan memarahinya. Namun Seon tetap menolaknya dan pergi, meninggalkan Gamin dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Dimana ketika kita melihat Gamin dalam perjalanan pulang, Seon terlihat sedang berjalan yang tidak tahu kemana tujuannya. Tapi masalahnya adalah Seon melihat Kim Ho Min yang bisa dikonfirmasikan sedang mencari Seon untuk membalas dendam. Dan meski Seon mencoba untuk menghindarinya, nasib sial tetap menimpanya karena pada akhirnya Seon tetap bertemu dengan Kim Ho Min. Itu dimana di sini sebelum Ho Min memberikan pelajaran, Ho Min yang tahu Seon mendapatkan panggilan yang dia sangka adalah ayah Seon, memberinya waktu untuk mengangkatnya. Tapi setelah Seon mengangkat panggilannya, Ho Min pun melancarkan serangannya, tapi Seon berhasil menghindarinya dengan sangat baik. Dan bahkan ketika Ho Min mulai serius, Seon masih saja menghindarinya dengan baik dan bahkan bisa membuat Ho Min kesakitan. Dan ternyata mengapa Seon bisa melakukannya? Dimana itu semua ternyata akibat Gamin lah yang menginstruksikan Seon melalui telepon. Ya akhirnya akibat instruksi yang diberikan Gamin, Seon pun berhasil membuat Ho Min kembali kesakitan. Tapi ketika telepon mereka terputus akibat ponsel Gamin yang kehabisan baterainya, Seon pun menjadi kembali terpojok. Gamin yang mengetahui itu pun mencoba mendatangi Seon, tapi ternyata akibat instruksi-instruksi Gamin yang diingatnya, Seon pun akhirnya berhasil membuat Ho Min tidak sadarkan diri. Dan Seon berhasil menang untuk pertama kalinya meskipun dengan sedikit bantuan dari Gamin, yang terlihat membuat Seon sangat bahagia atas kemenangan yang dia dapatkan. Dimana setelah Seon dan Gamin sampai di kediaman Gamin menggunakan taksi, Gamin ternyata baru sampai setengah 12 malam, yang padahal ibu Gamin membatasinya tidak boleh lewat dari jam 10. Dan sedikit informasi, Gamin ini sangat takut dengan ibunya. Apapun yang diperintahkan ibunya, Gamin selalu menurutinya. Dan satu hal lagi, Gamin dikonfirmasi hanya tinggal berdua dengan ibunya saja karena ibu dan ayahnya sudah lama berpisah. Dimana meski Gamin menjelaskan alasannya mengapa dia terlambat pulang, sang ibu tetap menyampaikan kepada Gamin untuk bersiap-siap karena besok Gamin akan pindah sekolah. 내일 당장 전학 갈 준비해. Dimana sebelum mereka tidur, Gamin pun menceritakan tentang ibunya di masa lalu, termasuk ibu guru Lee yang pernah menjadi guru privat Gamin ketika masih SMP. Dan poinnya dari cerita yang disampaikan oleh Gamin, Seon menyampaikan kepada Gamin dengan berkata bahwa dia masih bingung dengan Gamin karena dari cerita yang disampaikan Gamin, ibunya tidak masalah jika nilai Gamin jelek asalkan Gamin bisa menjadi anak yang baik. Yang dimana Gamin juga tidak perlu memikirkan masalah uang untuk dapat hidup. Namun kenapa Gamin masih terobsesi untuk belajar? Yang dimana untuk pertanyaan tersebut, Gamin ternyata tidak mau menjawabnya. Namun kita diperlihatkan kilas balik yang ternyata ayah Gamin adalah orang yang sangat-sangat jenius. 아버지가 이번에 해내신 일이 얼마나 대단한 일인지 혹시 알고 있나요? Dan Gamin dituntut ayahnya untuk menjadi
anak yang pintar. Dan sang ibu yang tahu Gamin tidak memiliki otak seperti ayahnya membela keras Gamin di depan sang ayah. Yang mungkin itulah yang menjadi alasan ayah dan ibu Gamin berpisah. Dan alasan Gamin sangat terobsesi untuk belajar. Bisa kita simpulkan alasan utamanya adalah agar Gamin bisa menjadi seperti ayahnya yang diketahui adalah orang yang sangat-sangat jenius. 아니 아직은 어떻게 될지 몰라. 말도 안 돼. 진짜 가는 거야? Dimana setelah keesokan harinya, setelah anggota Gamin mengetahui bahwa Gamin memang benar akan dipindahkan sekolah oleh ibunya, setelah ibu Gamin berbicara dengan kepala sekolah, ketika Gamin dan sang ibu ingin pergi meninggalkan sekolah, Seon dan kawan-kawan pun mencoba berbicara kepada ibu Gamin dengan harapan ibu Gamin mau membatalkan pemindahan Gamin. Tapi semua usaha mereka sia-sia saja karena sang ibu sudah membulatkan tekadnya setelah melihat sekolah mereka yang menurut ibu Gamin bukanlah sekolah yang baik. Yang akhirnya tak lama setelah Gamin dan ibunya pergi, ibu Guruli pun akhirnya datang, namun sayangnya dia tidak sempat untuk ketemu dengan ibu Gamin. Namun ibu Guruli yang mengenal baik dengan ibu Gamin akhirnya pergi bersama-sama untuk mengejar Gamin dan ibunya menggunakan mobil pinjaman. Di mana dalam perjalanan mereka, masalah terjadi akibat Kang Tae dan kawan-kawannya yang ingin membalas dendam kepada Jun akibat kekalahan Kang Tae yang didapatkannya dari Gamin. Dan mengapa Kang Tae hanya berani membalas dendam kepada Jun, di mana alasannya adalah Kang Tae menganggap Gamin berada di level yang berbeda. Itulah sebabnya dia ingin meluapkan kekesalannya kepada Jun saja. Jun yang mengetahui itu pun meminta Lee Ji-woo untuk pergi bersama yang lain mengejar Gamin dan ibunya sebelum terlambat. Karena kata Jun, dia bisa menghadapi Kang Tae dan anak buahnya sendirian saja. 근데 상관없어 이번엔. Yang akhirnya akibat permintaan Jun, Lee Ji-woo dan yang lain pun melanjutkan pengejarannya. Tapi kenapakah Jun sampai berani menghadapi Kang Tae dan anak buahnya sendirian saja? Dimana untuk hal itu kita pun diperlihatkan kilas balik tentang Jun, yang dimana ketika dia sudah bergabung dengan kelompok studi Gamin, Jun ada menantang peringkat 3 di tangga kekuasaan, namun berakhir dengan kekalahan. Dan Gamin yang saat itu melihatnya bertanya kepada Jun mengapa Jun sangat terobsesi dengan peringkat kekuasaan. Yang dijawab oleh Jun bahwa sebenarnya dia tidak tertarik dengan peringkat kekuasaan, namun dia hanya ingin menjadi kuat yang alasannya adalah agar bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. 내가 더 강해져야 만날 수 있는 친구를 다시 만나고 싶을 뿐이야. Jadi itulah alasan Jun di episode sebelumnya mengaku sebagai Gamin dan ikut seleksi pasukan cadangan geng YB. Karena niat sebenarnya Jun adalah berharap bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. Gamin yang mendengar hal itu pun akhirnya melatih Jun agar bisa menjadi lebih kuat. Namun dari 10 teknik terlarang milik paman Gamin yang salah satunya sudah digunakan Gamin di episode sebelumnya, Gamin meminta Jun untuk memilih satu saja karena Gamin akan mewariskannya kepada Jun. Yang dimana dari 10 yang dilihatkan oleh Gamin, Jun pun memilih yang nomor 6 yang nama tekniknya adalah tendangan naga terbang. Yang akhirnya ketika kembali ke pertarungan Jun dan Kang Tae, Jun pun berencana untuk menggunakan teknik yang dia dapatkan dari Yoon Gamin. Dan inilah teknik tendangan tersebut. Dimana ternyata Jun gagal disebabkan belum menguasai sepenuhnya. Dan hanya sampai di sini kita diperlihatkan Shin Jun dan Kang Tae ini. Karena tak lama setelah ini kita pun diperlihatkan tentang wakil kepala sekolah yang mendapatkan petisi dari dinas pendidikan untuk mendisiplinkan Pihanul, yang tentu saja akibat usaha yang dilakukan oleh Ibu Guruli. Dimana akibat mengetahui hal tersebut, wakil kepala sekolah pun akhirnya memberikan kepada
kepada Mamin untuk diperlihatkan kepada Pihan. Di masalah Pihan melihatnya, Pihan pun memerintahkan Mamin untuk melakukan sesuatu kepada Ibu Guruli. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Mamin atas perintah yang diberikan Pihan? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sementara untuk kelanjutan anggota kelompok studi yang tidak ingin Gamin pindah sekolah, berkat Ibu Guruli yang ikut datang bersama mereka, Ibu Gamin yang memang mengenal baik Ibu Guruli akhirnya bersedia untuk mendengarkan Ibu Guruli terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan Gamin untuk pindah sekolah. Dan di sini, meski Ibu Guruli meminta agar Gamin tidak dipindahkan, Ibu Gamin menyampaikan bahwa keputusannya sudah bulat untuk Gamin pindah sekolah dengan alasan ingin menjauhkan Gamin dari lingkungan kekerasan. Ibu Guruli yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata, mengapa harus menghindarinya? Karena Ibu Gamin sendiri dulu ada menyampaikan kepada Ibu Guruli untuk menghadapi ketidakadilan dan mengubahnya. Di mana perkataan itu didengar Ibu Guruli ketika Ibu Guruli dan Ibu Gamin mendatangi seorang guru SMK Yuzong yang tewas dibunuh saat itu, yang kurang lebih setahun yang lalu. Dan diketahui guru wanita yang tewas ini adalah teman Ibu Gamin. Namun siapakah wanita ini bagi Ibu Guruli? Dimana untuk saat ini kita belum mendapatkan penjelasannya. Tapi yang jelas saat itu akibat kata-kata Ibu Gamin yang menasihati untuk menjadi seperti guru wanita yang tewas ini, Ibu Guruli pun akhirnya mengikuti perkataan Ibu Gamin menjadi guru di SMK Yuzong. Dan Ibu Guruli tahu SMK Yuzong bukanlah sekolah yang bagus, dan dia juga tahu betul bahwa Ibu Guruli tidak berhak menahan Gamin agar bisa belajar di lingkungan yang lebih baik. Tapi anak-anak sangat menginginkannya, dan Ibu Guruli berharap Ibu Gamin mempercayai mereka sekali saja. Terlebih, Gamin dan kawan-kawan juga sudah membuat kelompok studi. Dan Ibu Guruli yakin selama masih ada siswa seperti Gamin dan kawan-kawan, sekolah mereka pasti akan menjadi sekolah yang bagus. Dimana setelah mendengar semua perkataan Ibu Guruli, setelah Ibu Gamin merenungkan lebih dalam, ketika Ibu Gamin ingin memberitahu keputusannya, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Mamin dan para anggotanya masuk dan meminta para pengunjung untuk keluar kecuali Gamin dan kawan-kawan. Yang akhirnya akibat Ibu Guruli menolak untuk ikut dengan Mamin, Mamin pun meminta anggotanya untuk memberi pelajaran. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Dimana ternyata bukan Gamin yang menghentikan serangan tersebut, melainkan adalah Ibu Gamin yang diketahui adalah Direktur Asosiasi Taekwondo yang ada di Korea. Jadi bisa dipastikan Ibu Gamin bukanlah orang sembarangan. Ya, akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. 쟤는 우리 스터디 그룹 이지우라고. 이준이란 애도 있어. 용케 그 학교에서 쟤는 좀 엉뚱하긴 하더라. 그 옆은 내 사실은 친절해. 공부도 엄청. Dimana dengan skill yang dimiliki Gamin, ibunya dan Lee Jiwoo, mereka pun berhasil melumpuhkan anggota Mamin. Tapi pada akhirnya, akibat Mamin mengetahui Ibu Guruli ingin menghubungi detektif kenalannya, Mamin pun berencana untuk membunuhnya. Yang untungnya, akibat yang dilakukan Gamin, tembakannya meleset. Tapi akibat pecahan kaca yang terjadi, sesuatu menimpa kepala Ibu Gamin yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dimana ketika Gamin sedang menunggu di rumah sakit atas yang menimpa ibunya, Pak Gon Yeop memberitahu Gamin bahwa Mamin datang atas perintah Pihanul
akibat ibu guru Lee mengajukan petisi kepada Dinas Pendidikan tentang kelakuan Pihan. Itulah sebabnya Pihan mengirim Mamin dan para anggotanya. Dan akibat mendengar hal itu, Pak Gon-yop menyarankan untuk memberi pelajaran kepada Pihan, tapi Pak Gon-yop mengingatkan kemungkinan akan cukup sulit karena Gamin harus melewati 3 cul yang selalu menjaga Pihan. Namun meski mendengar hal tersebut, Gamin yang sangat emosi akibat yang sudah menimpa ibunya akibat ulah Pihan, akhirnya pergi ke sekolah untuk memberi pelajaran kepada Pihan. Tapi seperti yang sudah dikatakan Pak Gon-yop, Gamin harus menghadapi ketiga cul terlebih dahulu, yaitu Lee Dae-chul, Kim Sun-chul, dan Pak Min-chul. Dan dari informasi yang diberikan Pak Gon-yop, Kim Sun-chul lah yang paling kuat di antara yang lain. Dan akibat Kim Sun-chul yakin dia bisa menghadapi Gamin seorang diri, meminta yang lain untuk pergi saja. Tapi tentu saja Gamin menyampaikan untuk tidak pergi karena dia datang ke sini untuk mengalahkan semuanya. Yang akhirnya ketika pertarungan 3 lawan 1 terjadi, Gamin terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka bertiga. Yang membuat cul-cul ini menyampaikan bahwa mereka kecewa Gamin menantangnya bertiga hanya dengan kemampuan Gamin yang seperti ini. Dan untuk itu mereka meminta Gamin untuk tidak macam-macam dengan Pihan. Dimana selagi jantung Gamin yang masih berdetak kencang, kita pun lagi-lagi diperlihatkan kilas balik Gamin dengan pamannya yang mengajarinya seni bela diri itu. Yang saat ini kita masih belum diperlihatkan bagaimanakah sosok paman Gamin tersebut. Tapi poin dari kilas balik ini adalah kita akhirnya mengetahui bahwa jika jantung Gamin berdegup kencang, maka Gamin akan kehilangan fokusnya dan pasti akan sangat sulit untuk mengalahkan lawannya. Yang pada akhirnya setelah Gamin berhasil menenangkan dirinya, dengan ketenangannya Gamin kembali menghadapi 3 cul. Namun kali ini kita pun diperlihatkan kemampuan Gamin seperti biasanya. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Di mana ketiga cul ini berhasil dibuat tidak berdaya akibat teknik terlarang pamannya yang nomor 2, yaitu teknik kecurangan. Yang dimana Kim Sun-chul terkena colokan mata 2 jari dan sisanya serangan kacakan biji nangka. Dimana ketika Gamin ingin pergi mencari Pihan, Kim Sun-chul yang merasa dia belum kalah mencoba melakukan serangan yang membuat Gamin akhirnya mengeluarkan teknik paman yang nomor 6, yaitu tendangan naga terbang yang sebelumnya gagal ketika Jun menggunakannya. Tapi tentu saja karena Gamin sudah menguasainya dengan sangat baik, Gamin pun berhasil melumpuhkan Kim Sun-chul dengan teknik tendangan naga terbangnya. Yang akhirnya setelah berhasil melumpuhkan ketiga cul, Gamin pun akhirnya mencari Pihan, dan ketika Gamin menemukannya, inilah yang dilakukan Gamin kepada Pihanwol itu. Di mana Gamin berhasil mendaratkan pukulan di wajah Pihan, tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di mana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selalu mau cerita, pamit untuk undur diri. Salam untuk semua para aset linker maupun untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.